Biografi tokoh pemberontakan DITII Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sekar Majimarijan adalah salah satu dari sepasang anak Kartosuwiryo, seorang mantri candu. Kartosuwiryo adalah salah satu dari 7 anak Kartodikromo, seorang lurah di Cepu. Salah satu adik Kartosuwiryo yang bernama Marco Kartodikromo adalah seorang penulis anti Belanda berhaluan kiri. Ayah Kartodikromo sendiri adalah lurah Merak, Panolan, Cepu yang bernama Ronodikromo, yang masih keturunan Arya Penangsang, yaitu Adipati Jipang di abad ke-16. Berikut adalah perjalanan hidup singkat dari Sekar Marijan Kartosuwiryo. Pada saat mengenyam pendidikan di ELS, Kartosuwiryo mengenal guru rohaninya yang bernama Noto Diharjo, yaitu seorang tokoh Islam modern yang mengikuti alur pemikiran Muhammadiyah. Ia menanamkan pemikiran Islam modern ke dalam alam pemikiran Kartosuwiryo. Pemikiran Noto Diharjo ini sangat memengaruhi sikap Kartosuwiryo dalam merespons ajaran-ajaran Islam. Selain itu, pemikirannya juga dipengaruhi oleh Cokro Aminoto yang merupakan pemimpin organisasi syarikat Islam dan pamannya yang mempengaruhinya untuk mempelajari dunia politik, sehingga tidak mengherankan apabila nanti Kartosuwiryo tumbuh sebagai orang yang memiliki integritas keislaman yang kuat dan kesadaran politik yang tinggi. Selanjutnya ada Amir Fattah Wijaya Kusuma yang merupakan pimpinan Hizbullah Fisabilillah di daerah Besuki, Jawa Timur sebelum bergolaknya pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Pada tahun 1950, ia memproklamirkan wilayahnya merupakan bagian DITII Kartosuwiryo. Yang terakhir ada Kiai Mahfudz Abdurrahman Somalangu. Berikut adalah uraian singkat mengenai perjalanan hidup Kiai Mahfudz Abdurrahman Somalangu. Kiai Mahfudz Abdurrahman Somalangu merupakan keturunan dari Syekh As-Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani yang merupakan keturunan ke-10 dari Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Ia memiliki 3 saudara, yakni Syekh Sayyid Thaifur Al-Hasani dan Syarifah Ghanimah Al-Hasani serta 6 saudara seayah lain ibu. Ayahanda Kiai Mahfudz, yakni Syekh Abdurrahman bin Ibrahim, merupakan kiai alim yang menguasai banyak ilmu. Beliau berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti fikih mazhab Malikiyah dan penganut thariqah Asy-Syadziliyah. Akan tetapi, Syekh Abdurrahman menyarankan putranya untuk menganut fikih mazhab Syafi'i karena mazhab Syafi'i banyak dianut oleh warga muslim Indonesia dan cocok dengan kultur orang Indonesia. Selain keilmuan agama dan tasawuf yang mendalam, Kiai Mahfudz juga menggerakkan santri di bidang pertanian dan perekonomian. Hal ini dimaksudkan agar para santri dapat mandiri di hadapan rezim kolonial pada masa itu. Pada tahun 1940-an, Kiai Mahfudz menggerakkan bermacam usaha, diantaranya pengolahan kopra, industri minyak goreng, dan masih banyak lagi yang menjadikan santri-santri dan penduduk di kawasan Kebumen memperoleh manfaat positif. Dengan demikian, Kiai Mahfudz merupakan salah satu tokoh kunci yang menggerakkan santri dalam menjemput kemerdekaan. Nasionalisme Kiai Mahfudz menjadi catatan penting bagi pergerakan kaum santri, terutama di kawasan Kudus Selatan dalam melawan penjajah, baik sebelum proklamasi kemerdekaan maupun sesudahnya. Kiai Mahfudz juga aktif berjuang di medan pertempuran dan memiliki strategi jitu dalam mengorganisasi pasukan. Ia membentuk laskar santri dalam barisan Angkatan Umat Islam.